Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sekarang kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Pembelajaran ini ada di kelas 12, tingkat SMA dan SMK. Kenapa perlu kita bahas pada tingkat ini? Dikarenakan di usia seperti ini kita akan berusaha menata bagaimana mereka mampu merencanakan masa depan mereka. Ya, masa depan itu tanpa perencanaan tidak akan sukses. Nah, salah satunya adalah sukses dalam berumah tangga, sukses dalam berkeluarga, supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Dan artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, satu, mengetahui hikmah pernikahan dan tujuannya, mengetahui hukum rukun dan syarat nikah, memahami muhrim dan perwalian, mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Pokok pembahasannya, makna pernikahan, prinsip pernikahan dalam Islam, pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hak kewajiban suami istri, hikmah pernikahan. Lanjut, makna pernikahan. Makna pernikahan, dasar pernikahan menurut hukum Islam. Akad yang sangat kuat atau mizakan goliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kedua, berdasarkan firman Allah pada surah An-Nahl ayat 72 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Itu adalah dasar pernikahan dari hukum Islam. Nah, bagaimana dengan menurut undang-undang? Nah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut. Ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Sebenarnya ayat itu sangat banyak ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Akan tetapi untuk saat ini Ibu akan menjelaskan 3 ayat aja. 3 ayat yang berkaitan dengan pernikahan ini. Pertama, ayat yang menganjurkan surah Az-Zariyat ayat 59. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu yang mensyariatkan, ya. Surah An-Nahl ayat 72 sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi. Ini merupakan dasar hukumnya juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, tujuan pernikahan sebagaimana yang di awal Ibu sudah sampaikan ya, ada membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Surahnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Lanjut. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Nah, menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kita lanjut. Tujuan pernikahan. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang mana sih yang dimaksud? Ya. Jadi dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'i limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bizatid din taribat yadak. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya di pembahasan sebelumnya bahwa untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi ketika kita mempunyai keluarga itu, bagaimana keluarga itu mendapat rasa kasih sayang, rasa cinta dari keluarga kita sendiri. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak, ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Jadi ketika kita sudah mempunyai suami itu, biasanya kita agak lebih menjaga kehormatan kita sendiri, baik pihak suami maupun istri. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan imam yang baik, atau kita sendiri yang menjadi orang yang baik, ya, namanya manusia, dalam hal ibadah akan berlipat ganda. Apa-apa yang kita lakukan pasti insya Allah ada pahalanya selama itu ada di jalan Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Setiap manusia pasti ingin mendapatkan anak yang soleh, soleh-soleha, yang mampu berbakti buat orang tuanya, berbakti untuk bangsa dan negara dan agamanya. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Oke. Lanjut. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, boleh ya, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi yang akan melakukan pernikahan.
Jadi hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. Jais atau mubah artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Ya, yang mau nikah ya silahkan ya. Tapi kalau bisa nikah ya, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah. Bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ya, kalau sudah mulai ada ketertarikan, terus kita sudah mampu, maka itu menjadi wajib ya anak-anakku semua. Dalam hal wajib ini ketika dia sudah mampu lahir dan batin. Ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengandalkan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Ini jarang sih ya terjadi, tapi mudah-mudahan, karena namanya sudah ada ketertarikan itu ya, namanya zina pasti banyak, ada zina mata, zina ucapan, zina perbuatan ya anak-anakku semua. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Nah, dia mau nikah tapi bekalnya nggak ada, memberikan nafkah secara lahir dan batin itu nggak cukup gitu. Nah, seperti itu, hanya karena ingin menuruti hawa nafsunya, maka itu hukumnya adalah makruh. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi yang punya niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Misalnya, saya mau nikah sama si A karena dulu saya punya dendam sama dia, saya ingin balas dendam sama anaknya. Itu tidak boleh ya anak-anakku semua. Nah, sekarang kita bahas tentang mahram. Mahram itu apa? Adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi silakan anak-anakku perhatikan di layar. Jadi mahram pertama itu wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Ya, contoh ibu kandung, seterusnya ke atas ya, ibu ya, anak perempuan kandung atau seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Nah, yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Nah, biasa kan namanya ibu sesusuan ya, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan yang sesusuan. Misalnya waktu kecil itu ibunya si A ternyata tidak bisa mengeluarkan air susu, maka dialihkan ke ibunya si B. Nah, ketika dewasa ini kan mereka satu laki-laki satu perempuan, mereka tidak bisa menikah ya karena mereka sesusuan, tidak boleh ya. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, ibu dari istri alias mertua, itu tidak boleh ya. Anak tiri, anak dari istri dengan suami lain, tidak boleh juga ya. Misalnya si A, si B menikah, ada anaknya si B, itu tidak boleh kita nikahi ya. Ibu tiri, istri dari ayah, menantu, istri dari anak laki-laki baik sudah dicerai ataupun belum. Yang kelima, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, seperti itu. Lanjut, wali nikah. Di sini ada namanya wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Biasanya ini ayah kandung, semua saudara laki-laki ya. Ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki ayah yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah ya. Ya, saya yakin kalau misalnya intinya mungkin ibaratnya laki-laki dalam keluarga, tapi dicek dulu ya siapa-siapa aja. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Pertama, wali nasab benar-benar tidak ada, baik paman baik ini tidak ada sama sekali, maka dia menggunakan wali hakim. Yang kedua, wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, atau wali yang lebih jauh atau abad, tidak ada. Wali akrab, berpergian jauh dan tidak memberi kuasa pada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali nasab sedang berihram haji atau umroh. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Jadi kalau misalnya ayahnya tidak mau nikahkan, maka boleh memakai wali hakim.
Tapi jangan asal nolak. Kenapa dia menolak tidak menikahkan, kan? Perlu dipertanyakan apa aja. Yang kedua, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Gitu ya. Perlu aku ketahui. Lanjut. Nah, ini dia rukun nikah, syarat nikah. Jadi rukun itu tidak akan terjadi pernikahan kalau tidak lengkap rukunnya, ya. Pertama, calon suami beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Kedua, calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh, ya. 3. Wali muhalaf Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. 4. Saksi 2 orang, ini rukunnya ya. Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. 5. Ijab kabul, ijab ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah, kabul ikrar pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria calon suami. Jadi rukun nikah itu ada 5 ya. Calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul. Terus ada yang bertanya, Bu, kalau pesta itu masuk nggak? Ya nggak masuk ya, nggak masuk. Itu hanya untuk menyampaikan kepada orang bahwa telah terjadi pernikahan ya, bukan rukun. Kita lanjut. Nah, ternyata ada pernikahan yang tidak sah ya. Pernikahan yang tidak sah yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu baik sementara ataupun lama. Bahasa sekarang nikah kontrak, seperti itu. Yang kedua pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Contoh misalnya, saya menikah dengan anakmu tapi sawahmu buat saya, tapi nggak ada mahar, ya, itu nggak boleh. Yang ketiga pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk merujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Contohnya seperti ini, dia sudah talak 3 istrinya, tapi karena ingin kembali ke istrinya, jadi dia menyuruh laki-laki lain menikahinya supaya dia bisa kembali. Itu yang tidak boleh. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum masuki waktu tahallul. Nah, lanjut. Pernikahan yang tidak sah lagi ya. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Untuk selanjutnya nanti kita jelaskan ya. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Ya, jadi harus seizin walinya. Kalau misalnya dia nikah tanpa seizin walinya itu tidak sah ya. Itu yang lanjut adalah pernikahan dengan wanita kafir. Kedua adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya atau mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Lanjut, kewajiban bersama suami istri. 1. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar dan kerabat lainnya, baik dari suami atau istri. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, harmonis. Saling bantu membantu antara keduanya. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Lanjut. Kewajiban, jelas ya. Kewajiban suami apa? 1. Menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Ini di surah Tahrim ayat 6. Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Membantu tugas-tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri. 2. Istri. Jadi masing-masing punya kewajibannya.
taat kepada perintah suami, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Ini biasanya dibaca ada namanya istilah sigak taklid ya anak-anak. Oke, lanjut. Hikmah pernikahan 1, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Demikianlah pembahasan tentang pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat buat anak-anakku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.